Halo everyone, kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Nama saya Lis Madrina dan teman-teman saya ada Febiola, Nur Hidayah, dan Miftahur Roifah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Opinion Leadership and Diffusion of Innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Teguh dan teman-teman semua untuk kami menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang Opinion Leadership and Diffusion of Innovation. Topik ini sangat penting dalam dunia pemasaran karena berkaitan dengan bagaimana pengaruh seseorang dapat membentuk keputusan konsumen dalam menerima sebuah inovasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi Definition Opinion Leadership. Teman-teman, pemimpin opini sebenarnya adalah orang-orang yang bisa mengaruhi keputusan orang lain secara informal. Biasanya, mereka bukan orang penting secara jabatan, tapi pendapat dipercayai, apalagi soal produk atau layanan. Pengaruh mereka datang dari kepercayaan dan pengalaman pribadi, terutama lewat komunikasi dari mulut ke mulut, dari satu mulut ke mulut yang lain. Contoh, misalnya, kita punya teman nih yang jago banget soal skincare. Pas dia bilang produk A bagus, pasti banyak dari kita akan mencoba produk tersebut tanpa ragu. Itu karena kita percaya pengalaman yang sudah dia dapat. Jadi kita tidak ragu lagi untuk membeli produk tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik opinion leaders. Ada beberapa ciri khas dari pemimpin opini. Pertama, mereka biasanya punya ketertarikan yang kuat dan lama pada suatu jenis produk. Jadi wajar kalau mereka dianggap lebih tahu. Kedua, mereka sering memengaruhi lewat obrolan langsung, baik itu sama teman, keluarga, dan komunitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mereka aktif bersosialisasi, tidak takut tampil beda, dan rajin banget update informasi dari media yang relevan. Contohnya nih, bayangin teman kita yang selalu update fashion terbaru dari TikTok atau majalah. Dia berani tampil beda dan sering kasih rekomendasi belanja. Nah, itu contoh pemimpin opini dalam dunia model. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tentang diffusion of innovation. Difusi inovasi merupakan satu proses penyebaran innovation berupa produk, idea, atau new service dari satu customer ke customer lainnya dalam satu market melalui communication. Proses ini berlangsung seiring dengannya waktu, mencerminkan bagaimana inovasi diterima dan diadopsi oleh society atau masyarakat. Nah, teori difusi inovasi dikembangkan oleh Ever Ambroges pada tahun 1962 dan merupakan salah satu teori ilmu sosial tertua yang menjelaskan bagaimana sebuah ide atau produk memperoleh momentum dan penyebaran melalui population atau social system tertentu. Nah, 5 kategori adopter progress. First, inovator, yaitu 2,5% dari population. Inovator adalah kelompok perintis yang berani mengadopsi inovasi baru. Mereka memiliki sifat petualangan, sangat bersedia mengambil resiko, dan didukung sumber daya finansial yang memadai untuk menyerap kerugian adopsi yang gagal. Nah, kelompok ini muncul pada fase perkenalan produk, di mana produk baru diperkenalkan ke pasar. 2. Early adopter, yaitu 13,5% dari populasi. Early adopter berperan sebagai jembatan antara inovator dan masyarakat umum. Mereka adalah pemimpin opini yang dihormati dan terintegrasi dalam sistem sosial lokal. Peran krusial mereka adalah mengurangi ketidakpastian inovasi dan mengadopsinya terlebih dahulu dan menyampaikan evaluasi kepada komunitas sehingga memengaruhi keputusan adopsi kelompok selanjutnya. Nah, kelompok ini mengadopsi produk saat produk mulai bertumbuh, yaitu growth phase. 3. Early majority, 34% dari populasi. Early majority adalah kelompok terbesar yang mengadopsi inovasi sebelum rata-rata anggota sistem. Mereka berinteraksi intensif dengan sesama anggota dan berperan sebagai penghubung dalam jejaring sosial. Kelompok ini melakukan pertimbangan matang dengan periode pengambil keputusan yang panjang. 4. Late majority atau majority akhir, 34% dari populasi.
Late majority adalah kelompok skeptis yang mengadopsi inovasi setelah rata-rata anggota sistem. Mereka memiliki pendekatan hati-hati dan cenderung ragu terhadap inovasi baru. Dengan sumber daya terbatas, adopsi seringkali terjadi karena tekanan ekonomi atau sosial. Dan mereka membutuhkan tingkat kepastian tinggi serta dorongan dari rekan sebaya sebelumnya mengadopsi inovasi. Nah, kelompok ini juga mengadopsi produk pada saat kematangan, maturity. Third, yaitu laggard, yaitu pengadopsi paling akhir, berada pada 16% dari populasi. Laggard adalah kelompok terakhir yang mengadopsi inovasi dengan karakteristik sangat konservatif dan berorientasi pada masa lalu. Mereka curiga terhadap inovasi dan agen perubahan, serta melakukan proses pengambilan keputusan yang sangat panjang. Kelompok ini adalah yang paling enggan untuk berubah dan biasanya mengadopsi produk saat produk mulai menurun, decline pace. Next, pembahasan selanjutnya yaitu tentang adoption process. Nah, di sini ada 5 tahapan proses. First, awareness atau kesadaran. Konsumen pertama kali mengetahui keberadaan produk baru melalui media massa, iklan, atau word of mouth. Keterlibatan konsumen masih rendah dan informasi yang diterima terbatas. Strategi pemasarannya melalui kampanye iklan yang luas, public relationship atau sponsorship, dan digital marketing. Yang kedua yaitu knowledge, pengetahuan. Konsumen aktif mencari informasi detail tentang spesifikasi, keunggulan, harga, dan cara penggunaan produk melalui berbagai sumber. Nah, strategi pemasarannya yaitu konten edukatif, webinar, demokratif, material promosi, informasi. Ketiga yaitu evaluasi. Nah, konsumen menilai kesesuaian produk dengan kebutuhan berdasarkan kriteria atau value for money, kualitas, reliabilitas, dan kompatibilitas gaya hidup. 4. Trial, percobaan. Nah, konsumen mencoba produk dalam skala kecil untuk mengurangi resiko dan memvalidasi ekspektasi melalui free sample, trial period, dan demo. Nah, manfaatnya yaitu mengurangi hambatan adopsi, membangun kepercayaan, memberikan feedback untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu adoption. Keputusan final untuk menerima dan menggunakan produk secara reguler ditandai dengan pembelian secara berulang, kemudian loyalitas merek, dan rekomendasi kepada orang lain. Nah, faktor pendukungnya yaitu bisa terjadi dari kepuasan trial. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, pada slide ini saya akan membahas tentang faktor affecting the diffusion of innovation, yaitu faktor yang mempengaruhi difusi dalam inovasi. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama itu ada keuntungan relatif atau relative advantage. Artinya sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari produk yang sudah ada. Contoh nyatanya itu seperti orang lebih cepat beralih ke smartphone dibanding dengan HP jadul atau HP yang hanya bisa untuk SMS dan telepon saja karena dianggap lebih canggih. Yang kedua itu ada kemungkinan untuk dicoba atau triability, artinya inovasi yang bisa diuji coba dahulu akan lebih mudah diterima. Contoh nyatanya itu seperti aplikasi Spotify yang menawarkan uji coba gratis selama sebulan sebelum pengguna bisa berlangganan di dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada kompleksitas atau complexity, artinya semakin mudah digunakan dan dimengerti, semakin cepatlah diadopsi. Contoh nyatanya itu seperti WhatsApp, lebih cepat diterima dibanding dengan aplikasi chatting lainnya karena dianggap lebih simpel, mudah, dan cocok di semua kalangan usia. Yang keempat itu ada kemudahan diamati atau observability, artinya jika manfaat inovasi mudah dilihat oleh orang lain, maka penyebarannya akan semakin cepat. Contoh nyatanya itu banyak orang yang ikut mencoba minuman terbaru atau trendy. Jika seseorang itu mempostinya di Instagram atau media sosial lainnya, maka itu akan cepat diterima oleh orang lain. Oke, baik, selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang barriers to adoption of innovation, yaitu hambatan dalam mengadopsi inovasi. Ini adalah alasan mengapa orang
belum atau tidak mau menerima inovasi. Yang pertama itu ada hambatan nilai atau value barrier. Artinya konsumen merasa produk baru tidak menawarkan nilai yang menambah atau yang cukup. Contoh nyatanya itu orang enggan membeli mobil listrik karena merasa performanya itu belum sebanding dengan mobil yang BBM kayak isi bensin ataupun solar, pada harganya tuh lebih mahal. Yang kedua itu hambatan penggunaan atau usage barrier, artinya inovasi tidak cocok dengan kebiasaan yang sudah ada. Contoh nyatanya itu orang tua enggan beralih ke e-wallet seperti menggunakan Dana, m-banking atau yang lainnya karena mereka kebiasaan menggunakan uang tunai atau cashless. Yang terakhir, hambatan resiko atau risk barrier, artinya konsumen takut akan resiko atau dampak negatif dari inovasi tersebut. Contoh nyatanya itu banyak orang awalnya takut bertransaksi online karena khawatir dengan penipuan atau tidaknya dikirimnya barang. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman semua, sekarang kita sering lihat ya bahwa produk atau teknologi baru itu cepat banget terkenal dan langsung banyak yang dipakai. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan tentang rate of diffusion. Oke, yang pertama itu adalah pendapatan rumah tangga yang meningkat. Nah, sekarang kan banyak orang-orang rumah tangga itu punya penghasilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi produk yang dulunya menurut mereka itu mahal, jadi sekarang itu mudah bagi mereka untuk membelinya. Contohnya itu kayak HP Android yang dulunya itu harga 3 juta sampai 4 juta, itu menurut mereka tuh mahal banget, jadi harus harga segitu yang membelinya. Jadi sekarang itu dengan harga 1 juta mereka sudah mendapat HP yang lumayan bagus. Nah, yang kedua itu adalah kemajuan teknologi yang cepat. Nah, kita semua kan udah tahu bahwa sekarang ini teknologi itu sangat terkedepankan. Nah, jadi sekarang ini banyak orang-orang yang nggak butuh waktu lama untuk mencari sesuatu yang bersifat baru. Jadi mereka itu bisa mencari suatu produk baru itu di kayak media sosial gitu kan, kayak dia searching gitu. Apakah suatu produk itu bagus untuk mereka atau sesuai untuk mereka. Nah, jadi mereka itu sekarang bisa searching di media sosial yang seperti kayak di TikTok dan di Google. Oke, yang ketiga itu adalah standarisasi teknologi. Dulu tiap produk punya sistem sendiri, jadi susah untuk cocoknya. Jadi sekarang banyak teknologi udah distandarkan, jadi mereka tuh lebih merasa aman dan nyaman dan nggak perlu ribet. Oke, contohnya itu adalah kayak charger HP. Sekarang itu udah pakai USB. Jika kita nggak perlu pusing-pusing untuk cari colokan yang cocok gitu. Nah, yang keempat itu adalah informasi cepat tersebar di media sosial. Nah, sekarang ada internet kan, kayak media sosial gitu, yaitu TikTok. Jadi semua itu gampang dicarinya di media sosial. Nah, kayak promosi itu kan lewat media sosial gitu kan. Nah, jadi mereka tuh tahu bahwa di media sosial tuh mereka bisa mencari suatu produk-produk apa yang mau mereka cari, bahwa itu tuh sesuai apa enggak untuk mereka. Nah, jadi peran komunikasi itu sangat penting di sini. Orang jadi tahu bahwa teknologi baru itu dari mana dan di mana gitu. Jadi komunikasi itu kunci tempat di mana bisa mencari informasi yang belum kita kenal sebelumnya. Oke, misalnya di brand lokal jual sepatu handmade, kalau nggak dipromosi di lewat Instagram atau di endorse Instagram, orang nggak bakalan tahu. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cultural context in diffusion of innovation. Nah, tapi teman-teman, ternyata penyebaran inovasi nggak cuma soal internet dan teknologi aja. Nah, budaya juga punya pengaruh besar di slide ini. Ada 2 jenis budaya yang berkomunikasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu adalah low context culture, yaitu konteks rendah. Negara kayak Amerika, Inggris, atau Jerman itu termasuk budaya konteks rendah. Di Amerika itu suka berkomunikasi secara langsung. Nah, kamu tuh mau promosiin produk, tinggal pasang iklan di
media sosial yang jelas, jadi langsung ke to the point gitu. Mereka tuh nggak belibet-libet. Oke, yang kedua itu adalah high context kultural, yaitu konteks tinggi. Sedangkan Jepang, Korea, atau Taiwan lebih suka berkomunikasi nggak langsung. Mereka lebih memperhatikan perasaan, hubungan, dan kepercayaan. Jadi kalau mau promosi produk di sana, pendekatannya itu harus lebih halus, kayak lebih berkomunikasi, berrekomendasi kepada teman atau orang yang mereka percaya. Contohnya tuh di Korea kan punya produk skincare, biasanya dipromosi lewat drama atau beauty influencer yang udah dipercaya. Nah, mereka tuh bukan cuma iklan biasa, jadi mereka tuh kayak punya orang terpercaya gitu kan. Kayak orang tuh udah terpercaya sama satu orang, jadi mereka tuh jadi ikut membelinya gitu. Oke, dari materi yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa opinion leader atau pemimpin opini adalah sosok yang punya pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan keputusan konsumen, terutama lewat komunikasi informal seperti cerita atau rekomendasi pribadi. Mereka berperan penting dalam proses penyebaran inovasi. Ketika mereka menyukai sebuah produk, maka akan lebih mudah produk itu dikenal dan diterima oleh pasar. Tapi sebaliknya, jika mereka kecewa, dampaknya juga bisa negatif dan cepat menyebar. Jadi, saat kita ingin memperkenalkan produk baru atau membangun citra merek, jangan hanya fokus ke iklan besar, tapi libatkan juga mereka yang dipercaya, karena satu rekomendasi dari opinion leader bisa jauh lebih kuat daripada 1000 iklan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik itu dari tutur kata, perbuatan, atau tindakan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.